Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Eka Listiana Novianti, NPM 20106310500065. Saya dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 semester 2, dosen pengampu Pak Dr. Haji Dadang Rahman Gunandar MPD. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dalam bingkai dasar-dasar filsafat serta latar belakang munculnya filsafat-filsafat pendidikan dan perkembangannya. Pendidikan dalam bingkai dasar-dasar filsafat. Jika diilustrasikan, bingkai dalam foto berfungsi melindungi dan menambah daya tarik foto tersebut. Tidak berbeda jauh dengan ilustrasi, di mana pendidikan sebagai foto dan dasar-dasar filsafat sebagai bingkainya yang melindungi, meningkatkan kualitas pendidikan karena kesadaran bahwa hanya melalui pendidikan kita dapat memperbaiki hidup. Ilmu pengetahuan pun dianggap sebagai filsafat tertinggi. Bisa kita lihat pada gambar bahwa gambar terlihat lebih menarik dan lebih meningkat kualitasnya jika diberi bingkai. Baik, pembahasan kedua ialah mengenai hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Kita lihat ilustrasi videonya. Hubungan filsafat dan filsafat pendidikan menjadi begitu penting karena masalah pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Wah, jadi antara pendidikan dengan filsafat pendidikan ini benar-benar sangat berhubungan begitu ya. Baik, selanjutnya mengenai dasar-dasar filsafat. Ada 3 ya. Untuk yang pertama ada ontologi, merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu sehingga sesuatu itu bisa dipercaya oleh masyarakat. Untuk yang kedua ada epistemologi, merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dan sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Dan yang ketiga ada aksiologi, merupakan ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Baik, selanjutnya mengenai sejarah-sejarah filsafat pendidikan. Yang pertama pada zaman pra-Yunani kuno, di mana pada saat itu manusia mulai mencari jawaban mengenai problem alam semesta. Untuk itu lahirlah filsafat. Namun pada saat ini manusia hanya mengandalkan mitos untuk menjawab problemnya. Untuk yang kedua pada zaman Yunani kuno, di mana mereka mulai menggunakan ilmu pengetahuan yang rasional dan masuk akal untuk menjelaskan problem alam semesta. Untuk yang ketiga, zaman keemasan Yunani, di mana pada saat itu manusia bebas mengemukakan pendapat, tak ada lagi yang percaya mitologi, sehingga Yunani kuno disebut sebagai gudang ilmu. Wah, dapat kita lihat pada gambar bahwa gambar pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno, mereka tampak mempercayai mitologi begitu ya. Untuk ilustrasi yang kedua, mereka lebih mempercayai ilmu pendidikan yang rasional begitu. Lalu untuk ilustrasi gambar yang ketiga, yaitu zaman keemasan Yunani, mereka dengan bebas mengemukakan pendapat gitu. Dan mereka sudah tidak percaya lagi dengan mitologi. Untuk yang keempat yaitu pada zaman pertengahan, di mana bercirikan agama Kristen dan ilmu pengetahuan diarahkan pada agama. Pemikiran filsafat yang berkembang adalah filsafat agama. Untuk yang kelima ada zaman Renaissance, merupakan peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern. Manusia mulai rindu pada pemikiran yang bebas tanpa campur tangan agama seperti pada zaman pertengahan gitu. Lalu yang keenam ada zaman modern, di mana ditemukan banyak penemuan ilmiah. Dan untuk zaman yang ketujuh ada zaman kontemporer, di mana terdapat keseimbangan antara hati, iman dengan akal pikiran. Dapat kita lihat ya pada gambar bahwa ilustrasi pertama dicirikan oleh keberadaan agama Kristen, dan untuk ilustrasi kedua mereka memiliki pemikiran yang bebas tanpa adanya campur tangan dari agama. Lalu untuk ilustrasi ketiga mulai ditemukan banyak penemuan ilmiah pada zaman modern. Lalu untuk ilustrasi yang keempat, pada zaman kontemporer, di mana agama dengan ilmu pengetahuan itu seimbang gitu.
Baik, selanjutnya mengenai filsafat pendidikan dan perkembangannya. Sebagian ahli filsafat mengatakan bahwa filsafat pendidikan baru merebak atau meluas pada abad-abad 20-an hingga sekarang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang amat pesat pada saat itu hingga sekarang. Nah, jika informasi dan pengetahuan didapat dengan mudah, lalu mengapa kita harus tetap mempelajari filsafat? Alasan pertama ialah untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah atau hoax. Dan untuk yang kedua ialah agar memiliki pemikiran yang logis dan rasional. Dan untuk alasan yang ketiga ialah memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi berdasarkan sebab akibat. Baik, ini merupakan sumber-sumber dari materi yang saya sampaikan. Hubungan filsafat pendidikan dengan matematika. Matematika merupakan suatu ilmu pengetahuan di mana seseorang yang mempelajarinya harus memiliki pemikiran filsafat, yaitu logis dan masuk akal, rasional, selalu mencari kebenaran, dan lain sebagainya. Lalu untuk kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, bahwa pendidikan dengan filsafat tidak dapat dipisahkan, sebab ilmu pengetahuan merupakan filsafat tertinggi, dan filsafat sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Baik, terima kasih telah menyimak dan telah memperhatikan video dari saya. Semoga kalian dapat memetik manfaat dari materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.